satu pembacaan divisi rinologi dengan judul infeksi jaringan penunjang hidung daerah septum atau dalam kurung abses septum oleh Dr. Ahmad Effendi. Silakan. Terima kasih kepada nama Profesor Estad dan juga rekan-rekan residen membahas tentang infeksi penunjang dan atau abses. Suaranya putus-putus atau mungkin pakai koneksi yang lain, device yang lain. Izin dokter, apa masih putus-putus dokter? Sudah baik. Baik dokter. Izin melanjutkan. Untuk tujuan dari pembacaan modul pada siang ini, yang pertama yaitu kita dapat menguasai definisi infeksi jaringan penunjang hidung dan abses, serta mengetahui berbagai jenis infeksi jaringan penunjang hidung. Yang kedua, terampil melakukan dan menginterpretasi hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik penderita infeksi jaringan penunjang hidung dan abses septum. Yang ketiga, mampu menetapkan diagnosis klinik infeksi jaringan penunjang hidung dan abses septum. Yang keempat, memutuskan pemeriksaan penunjang laboratorium yang diperlukan dan menginterpretasi hasilnya. Lalu, mampu melakukan tindakan biopsi, yang selanjutnya mampu menginterpretasi hasil pemeriksaan penunjang seperti tomografi komputer atau pemeriksaan imunologi, yang selanjutnya mampu memberikan pengobatan dan rencana penata laksanaan sesuai jenis infeksi. Lalu dapat memberikan edukasi kepada penderita tentang infeksi jaringan penunjang hidung dan abses septum baik pre-operasi maupun pasca operasi. Untuk pendahuluan di mana abses septum yaitu kumpulan pus dalam ruang antara septum nasi, yaitu baik komponen tulang atau kartilago dan atau mukoperikondrium atau mukoperiosteum. Di mana secara epidemiologi kasus abses septum ini jarang dijumpai. Berdasarkan penelitian pada Royal Children di Australia terdapat 3 kasus dalam 10 tahun terakhir. Di RSCM terdapat 9 kasus selama 5 tahun, range-nya antara 1989 sampai 1994. Di mana laki-laki lebih besar terjadinya kurang lebih 74% pada usia kurang dari 30 tahun. Dan lokasi tersering yaitu antara tulang dan antara tulang rawan septum. Secara anatomi, septum ini dibagi menjadi 2, yaitu septum kanan dan septum kiri. Di mana septum nasi ini dibentuk oleh tulang dan tulang rawan. Septum nasi dilapisi oleh perikondrium pada bagian tulang rawan dan periosteum pada bagian tulang. Sedangkan di luarnya dilapisi oleh mukosa hidung. Bagian tulang rawan adalah kartilago septum nasi, atau kita sebutnya dengan lamina quadrangularis dan columella. Sedangkan bagian tulang septum terdiri dari lamina perpendicularis osigmoid, permaxillaris dan vomer yang merupakan perluasan dari rostrum sphenoid. Lalu untuk anatomi selanjutnya itu pada sinus cavernosus, di mana sinus cavernosus ini merupakan ruang vena dengan arteri carotid interna dan beberapa saraf kranial yang melewatinya. Di mana sinus cavernosus ini merupakan pertemuan antara vena yang dibungkus oleh lapisan dura dan berlokasi pada sisi medial dari fossa kranial, medial dan lateral dari daerah scalar. Untuk vaskularisasi, septum rectus ini merupakan anastomosis dari 3 arteri terminal, yaitu arteri sphenopalatina, arteri ethmoid anterior, arteri labialis superior, serta arteri palatina major, yang kita sebut dengan plexus Kieselbach. Di mana bagian anterior superior, septum nasi dan dinding lateral memperoleh perdarahan dari arteri ethmoidalis anterior dan posterior.
Bagian posterior inferior septum nasi memperoleh dari arteri sphenopalatina dan arteri maxillaris interna, dan cavum nasi bagian posterior disuplai oleh arteri sphenopalatina, arteri palatina descendens, dan kontribusi kecil dari arteri etmoid posterior. Ini kita sebut dengan arteri berbahaya pada vestibulum, yaitu arteri vital area atau plexus Kieselbach. Ini di mana tadi dijelaskan terdapat anastomosis dari percabangan dari arteri. Untuk persarapan sendiri, di mana bagian antara superior hidung bagian dalam dipersarati oleh nervus ethmoidalis anterior dan posterior, sedangkan cabang dari nervus maxillaris dan ganglion pterygopalatina mempersarati bagian posterior dan sensasi pada bagian antara inferior septum nasi dan dinding lateral. Ini untuk etiologi dari infeksi jaringan penggang hidung berdasarkan klasifikasi Beck, yaitu ada primer, sekunder, dan spontan. Di mana primer ini diakibatkan oleh trauma dari hidung yang dapat terjadi hematom pada septum, lalu terjadi abses septum dalam waktu kurang lebih 3 hari. Di mana penyebab tersering adalah Staphylococcus aureus kurang lebih 70%. Dan juga terjadi akibat trauma iatrogenik akibat operasi sinus surgery, septoplasti, dan SNR. Sedangkan untuk sekunder ini diakibatkan dari infeksi sinonasal, sinusitis atau furunkel, dan infeksi dari gigi. Sedangkan untuk klasifikasi spontan atau idiopatik ini akibat imunokompromis dari pasien sendiri. Untuk organisme penyebab dari abses septum yang paling terbanyak adalah Staphylococcus aureus sebanyak 70%, yang kedua Haemophilus influenza sebanyak 14%, yang ketiga Streptococcus pneumoniae kurang lebih 10%, dan Streptococcus beta haemolyticus sebanyak 10%, dan juga organisme anaerob yang lain. Secara patogenesis terjadinya abses septum yaitu pertama akibat trauma, ini yang menyebabkan pembuluh darah secara tulang rawan atau mucoperichondrium dirobek, lalu sudah terkumpul di antara tulang rawan dan mucoperichondrium sehingga tulang rawan tertekan, terjadi iskemik jaringan, terjadi nekrosis, dan terjadi destruksi, lalu darah mengalir ke sisi kontralateral, terjadi hematom pada septum, lalu terjadi infeksi, untuk terakhir terjadi abses. Di mana abses septum ini sendiri kita diagnosis berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hidung luar dan dalam, terdapat edema, septum deviasi yang berat, terdapat kemerahan dan fluktuasi. Ini bis anterior dan bilateral. Lalu pada pemeriksaan penunjang dapat dilakukan pemeriksaan MCT scan SPM kontras dengan potongan aksial dan koronal jika disebabkan penyebab tidak jelas, bisa infeksi sinus atau gigi dan lain-lain. Lalu juga untuk indikasi MCT SPN adalah mencari komplikasi, yaitu pada sinus cavernosus, abses otak, dan orbitat. Untuk diagnosis banding, salah satunya itu terjadi hematoma pada septum. Pada gejala klinis, pertama didapatkan obstruktinasi yang progresif, umumnya bilateral, terjadi dalam waktu 1 minggu. Jadi progresif pada dorsonasi atau bagian dalam dari cavum nasi. Gejala yang lain itu demam tinggi, seket mukopurulen, nyeri kepala, Malaysia, epistaxis, dan pembengkakan. Ini pada pemeriksaan fisik, pada pemeriksaan hidung luar, pada pemeriksaan palpasi pada bagian dorsum, puncak hidung dan ala nasi, terdapat nyeritan pada nasus externus. Lalu pada rinoskopi anterior terdapat pembakaran septum yang berat, kemerahan, fluktuatif. Ini lebih terjadi pada septum anterior dan bilateral. Ini pada CT scan kita bisa melihat apakah terdapat komplikasi dari abses septum. Secara histopatologi untuk diagnosis septum kita lakukan fungsi dan aspirasi pus, lalu kita lakukan kultur. Untuk komplikasi dari abses septum yaitu bisa bersifat lokal, sistemik, orbital, atau kranial.
Untuk yang bersifat lokal terjadi deviasi septum, Sadonos deformitas, sinusitis, facial cellulitis, dan nasal vestibulitis. Secara sistemik terjadi bakteriemia dan sepsis. Lalu secara orbital, ini bisa orbital cellulitis, subperioral abscess, dan orbital abscess. Komplikasi intrakranial yaitu cavernosus sinus thrombosis, epidural abscess, meningitis, dan intracranial abscess. Untuk tata laksana dari septum, ini ada beberapa cara, yaitu dengan insisi drainase, tampon anterior, medikamentosa, atau rekonstruksi dari septum. Untuk insisi drainase, ini bisa dilakukan secara insisi drainase, septum dilata dan cartilagonya masih intak, insisi pada kedua sisi dengan level berbeda untuk mendeteksi posisi septum. Ini kita bisa lakukan insisinya dengan Killian atau L-shape. Secara prosedur, insisi drainase absces septum yaitu pertama, posisi penderita terlentang, melakukan desinfeksi alkohol 70% pada daerah hidung dan sekitarnya, lapangan operasi dipersempit dengan linen steril, lalu dilakukan dekongestif akumulasi dengan kapas atau dibasahi dengan simmetazolin 0,5%, lalu dilakukan insisi secara Killian atau vertikal di satu sisi absces dengan menggunakan pisau 15 atau 11. Lalu yang kelima, dilakukan aspirasi pus untuk pemeriksaan mikrobiologi. Yang keenam, evaluasi cartilagoseptum. Jika intak dan absces bilateral, maka perlu dibuat insisi kontralateral tidak satu level. Lalu pus dan jaringan lunak dan cartilagomikrotik dibersihkan, selanjutnya dicuci dengan larutan darah fisiologis. Lalu dilakukan pemasangan penros lin selama 3 hari, tampon linen kedua vaksinasi selama 2-3 hari. Untuk terapi medikamentosa, kita berikan antibiotik secara empiris, yaitu yang pertama kita berikan yaitu amoxicillin asam clavulanat, penicillin, fluoxacillin, dan cefuroxime. Lalu jika diakibatkan oleh infeksi gigi, kita berikan metronidazole. Ini antibiotik secara empiris, lalu kita sesuaikan sesuai dengan kultur. Jika antibiotik empirik tidak menunjukkan perbaikan. Untuk rekonstruksi septum ini dilakukan sedini mungkin, terutama pada anak. Ini untuk mencegah deformitas wajah dan disfungsi dari nasal. Ini dapat dikerjakan segera setelah insisi drainase absces sebagai tindakan primer atau setelah terjadi resolusi dari infeksi sebagai tindakan sekunder. Untuk diagnosis banding dari absces septum, yaitu yang pertama hematoma septum, yang kedua septum deviasi, yang ketiga vestibulosis, yang keempat furunculosis. Untuk PR pada pembacaan sebelumnya menjelaskan gejala patof absces septum menjadi intrakranial atau danger area kaitan dengan intrakranial, lalu menunjukkan referensi first slide, indikasi tentang penunjang CT scan dengan kontras kapan dilakukan. Yang keempat, presentasi insiden dari etiologi, koma, dan komplikasi. Yang kelima, patofisiologi masing-masing komplikasi. Ini untuk indikasi dilakukan MRI CT scan S-scan dengan kontras, yaitu apabila untuk menilai luas absces dan mencari faktor predisposisi yang memungkinkan. Yang kedua, apabila terdapat celulitis facial atau periorbital, meningismus, gangguan status mental, gejala persisten setelah dilakukan insisi drainase dan keterlambatan diagnosis. Yang ketiga, apabila etiologi penyakit tidak jelas, kecurigaan granulomatosis vaginal, tuberkulosis, sifilis, sarkoma, absces epidural, meningitis, dan absces intrakranial, limfoma, terutama pada pasien dengan gangguan sistem imun. Ini pada CT scan dapat ditemukan variabel dari septum dengan kumpulan cairan pada septum pada submukoperitoneum. Lalu untuk komplikasi, ini untuk komplikasi dari saddle nose. Yaitu pecahnya pembuluh darah yang memasok septum nasi membentuk hematom yang memisahkan cartilagoseptal
dan muka dari penduduk yang melapisinya mengakibatkan papiloma septum mengalami penekanan dalam menjadikan nekrosis. Untuk perforasi septum, ini akses dapat menyebabkan kavitas yang kemudian mengisi jaringan ikat sehingga menimbulkan retraksi jaringan parut yang kemudian menimbulkan retraksi tumor. Untuk komplikasi intrakranial ini akibat darah ke intrakranial melalui berbagai jalan, yaitu melalui vaskuler dan saluran limfatik. Pertama, pembuluh karena dari segitiga berbahaya, yaitu daerah dalam garis segitiga dari glabella ke sudut mulut. Vena-vena tersebut melalui vena angularis dan vena ophthalmica, vena ethmoideus, dan yang akan bermuara di sinus cavernosus. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Tadi kita fokus dulu pada PR dulu ya. Mulai dari PR yang pertama tadi mengenai patofisiologi terjadi patofisiologi dari abses menjadi infeksi pada intrakranial. Boleh ditunjukkan yang mana, Pak? Yang terakhir. Ya, yang dimaksud patofisiologi kan perjalanan penyakit. Jadi kenapa sih pada abses septum itu salah satu yang kita khawatirkan adalah terjadi infeksi di intrakranial. Apakah akan terjadi suatu abses di otak atau sebangsanya. Nah, itu saya tadi belum melihat penjelasan detailnya. Ada slide-nya, tapi kayaknya masih terlalu superficial ya. Iya, dokter. Jadi dokter, ini untuk penjalanan dari komplikasi intrakranial. Ya, jadi kalau pada komplikasi ke intrakranial adanya absesnya kan di septum tuh. Ya, kemudian bagaimana dia bisa sampai ke intrakranial? Ya, ini karena akses septum ini melalui vaskuler dan limfatik, dokter. Dia melewati beberapa vena, dokter. Melalui dari sinus cavernosus, dokter. Berarti dia akan masuk semua ke sinus cavernosus atau ada yang lainnya? Bisa ditunjuk mana yang disebut vena angularis, mana vena ophthalmica, mana vena ethmoidalis lokasinya? Ini dokter, saya di... Ya, silakan.
Oke, izin dokter, ini untuk anastomosis terjadinya abses intracranial ini karena dari plexus Kiselbah, yaitu sphenopallatina, arteri etmodalis, dan arteri labialis. Ini langsung ke superior daerah sini, dokter, ke arteri supraorbital vena, dokter. Yang dimaksud segitiga berbahaya itu mana sih, Pak? Ada nggak gambar yang menunjukkan potongan koronal hidung atau ini kan sagital ya. Boleh kalau pakai sagital ini dimaksud segitiga berbahayanya dari mana sampai mana? Oke, baik, dokter. Izin, dokter, ini untuk area berbahaya dari septum, dia bisa. Batasannya mana? Kalau dibilang segitiga, segitiganya itu setinggi batas superior apa, puncak segitiga, kan segitiga bentuknya seperti ini ya. Jadi landmarknya mana titiknya yang dimaksud, yang titik superior, titik kaki segitiganya batasnya di mana itu. Kemudian dasar segitiganya itu setinggi apa, apakah setinggi vestibulum, setinggi bibir, setinggi apa, seperti itu. Kan segitiganya banyak tuh. Kalau kita lihat potongan apa namanya CT scan koronal dari anterior sampai posterior kan bisa semua bentuk segitiga. Cuman yang mana yang dimaksud? Ini. Ini, dokter.
Sudah belum? Belum dapat. Dan kemarin PR-nya sebetulnya itu. Ya udah nanti dicari. Kemudian sekarang tadi kan membicarakan tentang venous return dari septum, kemudian bisa menyebabkan infeksi ke intrakranial. Kira-kira vena mana saja yang tadi disebutkan lokasinya? Ditunjuk dengan pointer. Ini yang bisa intrakranial dari arteri ethmoid anterior, dokter. Arteri Lalu atau vena? iya, dokter. Arteri atau vena? Vena, dokter. Iya, venanya mana, Pak? Yang ini di copy aja, dipaste di halaman yang tadi. Mana saya screen? Izin, dokter. Ya. Ya kan di situ sudah ditulis tuh segitiga berbahaya itu dari glabella ke sudut mulut. Jadi dari mana ditunjuk, maksud saya ditunjuk glabella itu mana? Terus sudut mulut itu mana? Ya, dokter. Itu loh, sudah ditunjukin sama Bu Fani itu loh glabella. Iya, dokter. Yang sini glabella, dokter. Salah. Glabella bukan di situ. Itulah kenapa saya minta pembacaan ini, walaupun kasusnya sederhana hanya abses septum, kompetensinya pin kuning sudah harus bisa menyelesaikan, tapi harus dibacakan oleh Dr. Ahmad yang sudah pin hijau, karena PR-nya lebih detail mengenai patofisiologi. Sebetulnya kompetensinya harus diketahui oleh pin merah. Kemudian anatomi juga, saya cuma ingin mengulang kembali. Jadi ditunjuk segitiga itu dari glabella. Glabella itu mana? Nah, yang mana? Satu titik. Oh, ini, dok. Ya, terus sampai sudut mulut. Berarti kira-kira setinggi mana? Setinggi nasolabial angle atau setinggi mana? Sudut mulut. Sudut mulutmu sebelah mana sih, Pak? Ya kan segitiganya gini kan? Iya, dok.
Ya, jadi venanya yang masuk mana saja daerahnya. Itu kan sudah tertulis tuh, vena angularis. Yang mana vena angularis lokasinya? Browsing sebentar, cari gambar vena. Karena ini sudah 2 kali di PR-kan dan 2 kali tidak selesai. Soalnya kecil banget. Izin membantu, dokter? Silahkan, boleh. Um, Enggak, itu sudah ketemu, biar jawab dulu. Ini tuh PR-nya pin hijau kok. Ini dokter. Ya, mana? Vena angularis mana? Nah, kalau gini kan semua bisa lihat kan yang dimaksud vena angularis. Orang presentasi aja baru tahu sekarang vena angularis. Kemudian mana lagi ditunjuk, sambil ditunjuk. Jadi kita semua bisa memahami ya. Lalu vena ethmoidalis dokter. Kemudian berarti di sisi dalam dari kavum nasi. Karena ini yang gambar yang kamu tunjukkan adalah vena yang letaknya di superficial atau di hidung bagian luar. Terus? Lalu vena ophthalmica dokter. Mana vena ophthalmica? Gambarnya dijejer sama gambar yang pertama kali. Ditaruh di sebelahan. Yang arteri dihilangkan dulu. Ya, dikecilin taruh bawah juga boleh. Untuk superior ophthalmica dokter. Nah, dari arteri ophthalmica. Kalau ada superior berarti ada Inferior dokter. ya, ini gambar hidung bagian luar ya. Berarti nanti harus mencari gambar hidung bagian dalam. Sebetulnya di gambar yang pertama itu sudah ada gambar vena angularis. Yang mana Pak ditunjuk? Yang izin yang di sini dokter. Bukan. Angular vein tuh loh. Ya. Itu ya. Kemudian mana lagi? Setelah itu semua bermuara di daerah mana? Vena facialis dokter. Oh, Ya, sini, terus bermuaranya di sinus cavernosus. Nah, sekarang kenapa kalau bermuara di sinus cavernosus bisa menimbulkan infeksi ke intrakranial? Karena dia penyebaran secara vaskuler dokter. Terus, ya kenapa kok infeksi ke intrakranial? Emang sinus cavernosus kaitannya dengan apa? Sinus cavernosus ini yang menyelubungi dari beberapa vena dokter.
Dia letaknya di, lokasinya ada di dekat dengan sinus sphenoid itu. sebelah mananya sinus sphenoid? Medial, Dok. Di sisi medial. Cari itu tadi ada gambaran CT scan, coba ditunjuk dari gambar CT scan. Untuk yang CT scan sih tidak kelihatan sinus cavernossusnya, Dok. Nah, ada sinus cavernosus tuh yang ditunjuk tuh. Ini, Dok. Ya, jadi letaknya ada di mananya sphenoid? Di bagian posterior terus ke bagian belakang. Bagian posterior Di sinus. medial atau lateral? Sisi medial apa lateralnya sphenoid? Lateral itu. Di lateral, ya posterolateral ya. Jadi, kemudian kenapa bisa langsung ke intrakranial? Ini karena letaknya dekat dengan dura ya, Dok. Letaknya memang di intrakranial, kan? Sinus cavernosus itu. Ya, itu mekanisme pertama. Gambarnya boleh disingkirkan semua, kembali seperti gambar yang awal. Oke. Jadi kalau dari gambar ini, kita bisa lihat ya. Jadi yang pertama pertama kita lihat adalah pada gambar ini mekanisme pertama atau patofisiologi pertama komplikasi intrakranial dari abses septum adalah melalui vena. Gitu. Jadi vena-vena yang ada di hidung, terutama yang tadi, yang di daerah segitiga atau danger area, yang batasnya adalah di superior di glabella, kemudian di lateral itu setinggi sudut bibir kanan dan kiri. Gitu. Semua vena yang ada di situ nanti akan berujung pada sinus cavernosus. Sehingga apabila ada infeksi, namanya vena kan pembuluh darah balik ya, dari perifer ke proksimal. Jadi dari perifer kemudian ke pengumpulnya ada di sinus cavernosus. Sehingga kalau bakteri yang ada di abses itu terbawa, jadi bisa menyebabkan infeksi atau inflamasi di intrakranial. Nah, sekarang mekanisme yang kedua melalui mana? Limfatik gitu. Kenapa? Mekanisme yang pertama kan hematogen. Mekanisme yang kedua Limfatik gitu. limfatik. Kelenjar limfa mana yang menyebabkan?
Bukan limfatik, tapi lewat mekanisme mana? Kalau tidak lewat vena, kemungkinan kedua adalah melalui, kan hanya ada 3 mekanisme untuk penyebaran infeksi kan? Gitu. Hematogen sudah. Limfatik saya belum pernah membaca di literatur. Satu lagi apa? Secara langsung, dokter. Secara langsung. Kira-kira kalau secara langsung melalui mana, Pak? Jalurnya itu dia mengenai apa saja? Lewat mana saja? Absces septum letaknya ada di mana? Melalui transfenoid, dokter. Hah? Dari septum ke sphenoid, dokter. Ya, dari septum sebelum sampai bisa ke sphenoid kan ke posterior. Terus apalagi, jadi dia lewat mana lagi? Septum itu terdiri dari mana? Absces septum lokasinya di tulang apa di kartilago? Kartilago, dokter. Berarti dari mana? Dari kartilago ke tulang, dokter. Terus ke Tulang apa? bisa ke Kartilago perpendikularis, apa? Tulang apa? bisa perpendikularis atau cribriform, dokter. Perpendikularis dulu atau cribriformis dulu? Perpendikularis dulu, dokter. Perpendikularis dulu. Oke, sekarang kembali ke halaman slide yang ada anatomi tadi. Kita ulangi lagi ya, biar setelah ini lebih ingat. Masuk dalam, ya. Tadi ada gambar septum. Ya, jadi kita lihat ya yang pada potongan sagital pada septum ya. Ya, jadi ini apakah pointer saya terlihat? Mungkin belum, dokter. Belum ya. Sekarang masih belum? Belum, dokter. Belum ada, dok. Belum ya. Saya sudah minta request untuk
remote. Udah. Hah? Sudah? Ini? Belum ya? Masih nggak terlihat? Udah, Dokter. Kenapa? Udah, Dokter. Sudah, Dokter. Oke, jadi kalau kita perhatikan ya, tadi kan ada dua mekanisme penyebaran ke intrakranial dari abses septum. Yang pertama melalui pembuluh darah balik atau vena. Jadi kalau melalui vena, itu ada yang namanya tadi segitiga berbahaya. Jadi kalau pakai potongan ini, segitiga berbahaya itu batasnya mulai dari glabella ke lateral sampai ke sudut bibir, kanan dan kiri. Ya, jadi vena-vena yang ada di daerah ini, segitiga berbahaya ini nanti bisa menyebabkan bila ada infeksi, bakterinya bisa masuk ke intrakranial. Kemudian yang kedua adalah langsung dari kartilago atau infeksi yang ada di daerah kartilago septum. Jadi kumannya menyebar per continuitatum. Jadi langsung dari kartilago bisa menyebabkan osteitis. Jadi infeksinya mengenai tulang perpendikularis. Kemudian karena perpendikular plate ini di bagian superiornya berkaitan langsung dengan lamina cribiformis, infeksi bakteri itu bisa masuk langsung ke intrakranial. Jadi secara direct. Jadi itu dua mekanisme. Nanti diperbaiki ya untuk slide-nya diperbaiki, kemudian bisa dilanjutkan untuk penulisannya yang lebih baik dengan penjelasannya dan gambar yang sesuai, termasuk mana sih yang disebut segitiga berbahaya, batasnya mana, kemudian di situ kalau perlu misalnya ada gambar seperti ini, digambar sendiri bentuk segitiganya. Kemudian titik-titik yang menjadi ujung-ujungnya, landmarknya itu diberi tulisan atau diberi penanda khusus. Sehingga semua orang yang membaca modul ini jadi paham. Gitu ya. Nanti akan saya share salah satu jurnal yang ada penjelasan mengenai ini. Ya, kemudian PR selanjutnya. Untuk yang selanjutnya, karena saya lihat PPDS itu secara teori tahu, cuman tidak bisa menjelaskan dan tidak bisa menunjukkan. Yang kedua adalah memberikan referensi per slide. Apakah sudah semua? Nanti saya koreksi ya, nanti saya lihat lagi. Nomor 3, indikasi untuk pemeriksaan penunjang. Kapan dilakukan pemeriksaan CT scan dan apakah perlu menggunakan kontras? Kalau perlu, kapan dilakukan pemeriksaan itu? Silakan di slideshow. izin, Dokter. Indikasi yang pertama, apa? Ini untuk menilai luas abses dan mencari faktor predisposisi yang memungkinkan. Faktor predisposisi apa yang akan dicari pada abses septum dengan CT scan? Ini yang nomor 1 bukan indikasi, tetapi tujuan. Tujuan dilakukan CT scan untuk menilai luas abses. Cuman setahu saya kalau faktor predisposisi mungkin agak sulit ya kalau dengan CT scan. Jadi indikasi yang pertama apa? Jadi kapan sih pada pasien abses septum harus kita CT scan? Apakah semua abses septum kita CT scan? Pertanyaannya? Tidak, Dokter. Ya, jadi kapan harus di CT scan? Apabila terdapat kita curigai komplikasi dari abses septum, Dokter. Ya, langsung poin nomor 2 ya. Indikasi yang pertama apabila didapatkan komplikasi atau kecurigaan terdapat komplikasi, boleh. Terus indikasi yang kedua? Apabila etiologi dari abses septumnya tidak diketahui, Dokter.
Sebelum itu masih di poin nomor 2 itu kan harusnya di breakdown menjadi 2 indikasi ya. Dokter. Ini yang setelah dilakukan insisi, dokter. Tindakan Ya, lanjutan. jadi tidak ada perbaikan Ya, dokter. setelah dilakukan insisi dan drainase. Jadi pasien sudah dilakukan tindakan, kemudian aksesnya tidak membaik. Boleh. Terus apalagi indikasi yang ketiga? Yang ketiga, etiologinya tidak ditemukan dengan jelas, dokter. Etiologi tidak jelas. Memangnya kalau abses septum etiologinya apa? Yang jelas tadi. Iya, trauma, dokter. Bisa trauma. Terus Pasca operasi, jangan lupa ya. Ada kemungkinan trauma itu bisa karena kecelakaan, bisa hanya karena simpel, cuman digosok-gosok seperti itu, tapi bisa juga karena pasca operasi, karena tindakan pasca operasi itu bisa menyebabkan abses septum. Kemudian indikasi berikutnya, tadi kan kalau yang jelas berarti nggak perlu di CT scan, kecuali tadi ada yang di atas tadi. Kalau tidak jelas, kecurigaan Wegener. Seperti apa sih kalau Wegener itu gambarannya? Atau pertanyaan saya ganti, Pak Ahmad. Kenapa pada pasien dengan etiologi penyakit tidak jelas diperlukan CT scan? Loh, ayo. mungkin apakah absesnya itu diakibatkan dari penyakit primer lainnya, dokter? Ya, jadi apabila abses septumnya ini disertai dengan penyakit yang lain, dokter. oke. Jadi misalnya pada pasien tumor seperti itu ya, atau di situ disebutkan juga selain itu pada pasien dengan imunokompromis. Ya, dokter. Karena ditakutkan nanti akan mudah terjadi komplikasi. Sebetulnya kan itu yang. Kemudian kalau pada tumor, kita juga ingin tahu luasnya. Luas lesi itu seberapa. Ya, jadi nanti untuk indikasi diperbaiki ya. Baik, dokter. Indikasi adalah hal-hal yang menjadi alasan kita melakukan suatu tindakan atau pemeriksaan. Jadi kalau ditanya indikasi CT scan, berarti poin-poin penting yang kita perhatikan kalau pada pasien abses dengan hal-hal sebagai berikut, pasien harus di CT scan. Tapi kalau tidak, ya nggak perlu sebetulnya. Karena pada abses septum kan penata laksanaan utamanya adalah incisi dan drainase kan. Ya, dokter. Untuk incisi dan drainase abses septum tidak selalu harus dilakukan dengan endoskopi. Bisa dilakukan, bahkan bisa dilakukan lokal. Ya kan? Bisa dengan spekulum hidung dan lampu kepala. Apabila kita curiga sudah ada perluasan, kemudian kita ditakutkan tadi sudah ada komplikasi, baru kita lakukan CT scan dan kemudian tindakan operasi mungkin dengan persiapan yang lebih baik, baik itu dengan general anestesi ataupun endoskopi. Itu namanya indikasi. Ya, sekarang PR berikut. Halaman ini berarti harus diperbaiki. PR selanjutnya. Ini untuk persentase insidensi dari etiologi, kuman, dan komplikasi, dokter. Sudah ada? Untuk etiologi kumannya sudah, dokter. Teman untuk komplikasinya saya belum dapat
presentasi dari Oke, masing-masing sekarang komplikasi. berarti yang nomor 4 masih belum terjawab. Nanti diberi catatan khusus untuk menjadi PR berikutnya karena semua PR ini harus terjawab ya untuk melengkapi modul yang ada. Nomor 5, patofisiologi masing-masing komplikasi. Tadi ada berapa komplikasi pada abses septum? Ada lokal, sistemik, sama iya, orbita dan kranial. Oke. Bisa komplikasi lokal, bisa komplikasi sistemik, orbital ke intrakranial. Oke, satu persatu. Apakah sudah dibahas? Secara keseluruhan belum, dokter. Yang sudah yang mana? Ini yang lokal, dokter. Yang kranial. Kalau untuk yang sistemik tidak saya tuliskan, mungkin ini diakibatkan karena viremianya, dokter. Ya, sekarang ditunjukkan mana hasil penelusuran referensi yang sudah dilakukan oleh Dr. Ahmad. Ya, mulai dari nomor 29 ya. Komplikasi lokal ya masuknya itu ya. Dokter. Ya, oke. Di slideshow. Kenapa pasien bisa terjadi saddle nose? Ini pada kondisi abses septum dapat terjadi saddle nose ini akibat erosi dari kartilago, dokter. Ini diakibatkan dari pecahnya pembuluh darah kecil, lalu yang memasuk septum nasi membentuk hematoma pada kartilago, lalu terjadi nekrotik dan deformitas. Terus, jadi kalau harusnya yang ditunjukkan adalah gambar apa? Itu kan gambar penampang tuh. Jadi kartilago apa saja yang mengalami nekrosis? Slide setelah ini apa, Pak? Ini, dokter. Ya, ini yang ideal atau baiknya adalah di sebelah slide, di sebelah tulisan ini adalah gambar. Jadi mana sih pembuluh darah kecil yang dimaksud? Pembuluh darah apa? Kemudian nekrosis itu disebabkan karena apa? Nekrosisnya kartilago yang mana? Seperti itu. Kalau dia terjadi saddle nose, apakah kalau yang nekrosis kartilago ala mayor atau ala minor, apakah menyebabkan saddle nose? Tidak, dokter. Tidak, hanya kalau terkena kartilago quadrangularis. Ya, jadi itu ada gambarnya dan ditunjukkan. Kemudian perforasi septum. Perforasi septum disebabkan karena apa? Karena aksesnya dapat menyebabkan kavitas yang kemudian diisi dengan ikat, terjadi retraksi dan jadikan parut, dokter. Ya, pasti ada gambar secara skematik di mana tampak layer itu. Tadi saya lihat sudah ada di slide sebelumnya ya. Ada layernya, ada kartilago, ada abses, kemudian ada mukoperikondrium, ada lapisan mukosa, ya kan? Ya, Nah, jadi pada keadaan seperti itu, kenapa bisa terjadi perforasi? Kalau ini perforasi ini apakah setelah incisi atau sebelum dilakukan incisi? Apakah bila sudah dilakukan incisi masih mungkin perforasi? nah, tidak, dokter. Jadi kemungkinan perforasi itu terjadi. Ini kan tadi sudah ada kavitas ya. Tadi mana gambar diagram atau skematik dari abses septum?
paling mudah membayangkan itu kalau ada gambarnya. Jadi semua bisa membayangkan di tengah ada kartilago, kemudian saya gambarkan satu sisi ya, misalnya ini kafum nasi sebelah kiri dari penderita. Tangan kiri saya adalah kartilago. Kemudian ada mukoperikondrium di mana di daerah ruangan ini terisi oleh pus. Pada saat pecahnya pus atau jaringan ini nanti menjadi sikatrik, kemungkinan apabila tidak baik perdarahannya, nah itu apabila vaskularisasinya tidak baik, itu akan menyebabkan tidak bisa menempelnya mukoperikondrium kanan dan kiri. Kalau mukoperikondrium ini tidak menempel, otomatis ini ada space atau jarak. Kalau ada jarak, akan ada daerah yang tidak mengalami perdarahan dengan baik. Di mana daerah yang tidak mengalami vaskularisasi itu akan menimbulkan nekrosis dari mukosa. Kalau mukosanya nekrosis, otomatis akan terjadi lubang bila terjadi pada mukosa bilateral yang berhadapan. Jadi kalau satu di sisi anterior, satu di posterior, ya tidak akan perforasi septum. Tapi kalau dua-dua pada mukosa yang berhadapan akan terjadi perforasi. Penjelasan yang baik akan lebih mudah dimengerti bila ditambahkan gambar, gitu ya. Jadi nanti tolong ditambah gambar. Kemudian penjelasan mengenai adanya jaringan parut kemudian menyebabkan retraksi kolumela. Apakah itu menyebabkan perforasi septum? Tidak, dokter. Bukan, tapi menyebabkan apa? Kalau terjadi retraksi kolumela, kolumela sebelah mana? Boleh ditunjuk? Itu pada gambar nomor 29 aja, yang mana yang dimaksud? Ya, kalau terjadi retraksi kolumela, apa yang terjadi? Stenosis, dokter. Stenosis apa? Vestibulum. Ya kan, pernah lihat pasien dengan vestibulum yang mengecil, menyempit. Nah, itu akibat ada retraksi di daerah kolumela. Bisa karena awalnya dulu ada abses atau memang ada luka yang lain seperti itu. Kemudian patofisiologi apa tadi yang sudah baru itu dan intrakranial. Jadi yang lain masih belum ada penjelasan ya? Dokter, orbita, dokter. Orbita mana? Yang sistemik, dokter. Ya, jadi nanti ditambahkan ya karena PR-nya belum selesai. Baik, dokter. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya, dokter. Silakan. Dok, izin jika pada kasus abses septum yang terlalu besar yang dia terletak, jadi datang ke kita sudah di keystone areanya sudah tergerus, dok, sudah abses sekali gitu, dok, tanpa penanjalan. Itu tata laksananya seperti apa nggak, dok, agar mencegah tidak runtuh si keystone-nya, dok? Terima kasih. Maksud pertanyaannya adalah kalau pasien datang dengan abses septum tetapi sudah ada destruksi atau belum ada destruksi? Kemungkinan sudah, dok. Sudah ada destruksi, cuma karena kita tidak bisa menilai karena dia sudah bengkak sekali di bagian hidungnya misalkan, dok. Ya, jadi pada kasus seperti itu masuk dalam indikasi CT scan. Jadi kita bisa tahu dari CT scan apakah kartilagonya masih utuh apa tidak. Kalau kartilagonya masih utuh, tetap tata laksananya ya kita lakukan incisi, kemudian kita kuret. Jaringan granulasi atau jaringan nekrotik yang ada di dalam mukoperiosteum dan pada di daerah kartilago itu harus dibuang. Prinsipnya kita harus membuang jaringan patologis karena kalau tidak nanti dia akan membentuk jaringan baru. Jadi nanti absesnya tidak bisa
hilang dengan sempurna. Kemudian kalau memang sudah ada destruksi dari kartilago, kalau kita mau berjaga-jaga, kita memastikan pasti pasien ini saddle nose nih setelah kita kuret seperti itu ya. Kita bisa kita berikan seperti biasa kalau kita perforasi septum, jadi kita ambil kartilago konka telinga untuk nambal. Tapi kalau saya sarannya tidak selalu pada saat kita lihat di CT scan tampak destruksi, durante op juga destruksi. Jadi kita lakukan operasi dulu. Kalau memang kita yakin sudah bersih dan tidak ada inflamasi, baru kita pasang untuk tadi kita graft dari kartilago. Tapi kalau kita tidak yakin, graft itu tidak akan hidup. Jadi percuma dipasang. Jadi sebaiknya ditunggu sembuh dulu. Seperti itu. Tadi kan pertanyaannya kalau yang pasiennya absesnya besar gitu ya. Biasanya pada Wagener memang tampak seperti itu. Jadi itu pentingnya dilakukan CT scan pre-op. Kalau abses septum yang konvensional tanpa komplikasi, jarang sekali sampai di hidung bagian luar juga mengalami udim atau sampai pelebaran seperti hebranus itu jarang sekali. Biasanya yang seperti itu tumor. Itu Pak Prima. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Sama-sama. Izin menanyakan Dokter Bima, Dok. Silakan Pak Bima. Mohon izin Dokter, salah satu penyebab terjadinya abses septum itu kan karena infeksi gigi, Dokter. Apakah ada gigi-gigi tertentu yang perlu diperhatikan yang menyebabkan infeksi pada septum, Dokter? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pada prinsipnya kalau suatu infeksi pada gigi yang menimbulkan kelainan pada hidung ataupun sinus paranasal harus gigi yang attach langsung, terutama yang pada daerah di mana dia terjadi infeksi. Jadi kalau misalnya kita analogkan, kalau pada abses septum berarti kemungkinan gigi yang ada di sisi medial. Saya belum pernah menemui kasus ataupun membaca literatur di mana ada infeksi misalnya pada gigi caninus atau incisivus, kemudian terjadi abses septum. Belum pernah membaca. Kemudian secara teori mungkin bisa ya, mekanismenya hampir sama seperti kalau kita membaca tentang infeksi sinus yang odontogenik. Tapi untuk realnya saya belum pernah menemukan literatur itu. Nanti kalau dapat saya share. Itu Pak Bima. Cuman kalau menurut pendapat saya sih, gigi-gigi seharusnya yang berada di area medial. Jadi pas di midline. Baik, Dokter. Matur suwun, Dokter. Sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Izin menanyakan, Dok, untuk pemberian antibiotiknya yang empiris kan sampai kalau tidak berhasil, baru dicari dengan antibiotik yang sensitif. Itu pemberian antibiotik yang sensitif sampai berapa lama ya, Dok? Ya, jadi pertanyaannya untuk pemberian terapi antibiotik. Saya minta Pak Ahmad jawab dulu ya, karena ini seharusnya tadi harusnya sudah dipresentasikan. Tapi tadi memang presentasinya hanya membaca slide. Jadi kapan Pak? Izin Dok, ini kita berikan antibiotik secara empirik. Slideshow biar kelihatan. Ya. Kita berikan antibiotiknya sesegera mungkin, Dokter. Untuk selama berapa lama pertanyaannya? Jadi tadi pertanyaannya Bu Fani kan sesuai slide ini. Kalau pasien awal kita berikan terapi antibiotik empiris. Kemudian kita kan pasti lakukan aspirasi dan kultur. Ya. Kemudian kalau pasien tidak membaik dengan antibiotik empiris, kita berikan antibiotik sesuai kultur. Maksudnya gitu ya Bu Fani? Setelah berikan sesuai kultur, berapa lama antibiotik sesuai kultur ini kita berikan pada pasien?
Izin dokter, untuk yang di modul tidak dijelaskan berapa lamanya dokter, tetapi mungkin bisa diberikan kurang lebih 10 sampai 14 hari dokter. Kenapa diberikan 10 sampai 14 hari? Pertanyaannya. Terapi utama untuk abses apa? Abses septum ini? Antibiotika, insisi drainase dokter. Insisi dan drainase. Jadi sebetulnya pemberian antibiotik itu terutama bila kita belum melakukan insisi dan drainase atau kita tidak melakukan insisi dan drainase. Setelah kita lakukan insisi dan drainase, kita melihat perkembangan dari pasien. Pada prinsipnya, kalau insisi dan drainase yang kita lakukan itu tepat, pasien dalam 3 hari sudah terjadi wound healing, lukanya sudah nutup, sudah tidak ada tanda inflamasi, sehingga sebetulnya pemberian antibiotik tidak perlu lama. Minimal pemberian antibiotik adalah 7 hari, jadi kita berikan sesuai dengan minimal pemberian untuk mencegah terjadinya resistensi kuman, sebetulnya seperti itu. Tapi setelah insisi dan drainase yang baik, kalau menurut saya sih tidak perlu dilanjutkan lama-lama, apalagi sampai 14 hari. Ingat kan ini bukan rhinosinusitis kronik. Kalau rhinosinusitis kronik itu ada di dalam kavitas yang belum kita buka, sehingga mau nggak mau kita harus berikan antibiotik jangka panjang. Tapi ini adalah kavitas yang sudah kita bersihkan, kita sudah yakin bagian dalam dari kavitas itu steril. Jadi seharusnya kan sudah tidak diperlukan lagi. Setelah luka sembuh, antibiotik kan sudah tidak diperlukan. Bahkan pada beberapa keadaan di mana operasinya itu kita yakin bersih, itu hanya perlu antibiotik profilaksis. Jadi kalau pertanyaan Bu Fani tadi, tergantung pasiennya dilakukan tindakan atau tidak, Bu Fani. Terus yang kedua, jelas pemberian antibiotik mengikuti kondisi pasien. Jadi kalau pasien dengan tanda dan gejala masih ada, walaupun pasca insisi misalnya kita tetap berikan antibiotik. Tapi kalau setelah insisi sudah tidak ada tanda dan gejala, antibiotik sudah tidak diperlukan. Itu ya. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Masih ada pertanyaan lain? Saya buka untuk satu pertanyaan lagi kalau memang masih ada. Sudah nggak ada? Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk perhatiannya. Untuk Pak Ahmad masih banyak PR yang belum dikerjakan dulu, nanti baru dikirim revisinya ya. Ya, dokter. Ya, silakan ditutup. Ya, terima kasih atas perhatiannya kepada Dr. Ana Melasari, spesialis TTL konsultan dan rekan-rekan presiden. Semoga pembacaan modul pada siang ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter. Lanjut modul Dokter Ayu ya. Modul terakhir ditunda, dokter. Untuk yang pembelajaran berikutnya, hari Kamis ya jadinya ya? Saya lupa. Iya, Dok. Rabu apa Kamis ya? Rabu dokter 29 Juli. Rabu jam 13.00 dokter. Besok. Rabu jam 13. Tadi ada perubahan untuk jadwal itu? Iya dok, yang harusnya nanti siang jadi pindah besok dokter. Iya, besok kan berarti, ini Bu Dewi WA saya ya. Berarti yang besok Rabu jam 10 kosong? Kosong, dokter. Ya udah, jam 10 aja ya. Karena kalau jam 13 kan kalian ada kuliah kolegium ya? Iya dok. Ya, berarti jam 10. Besok sistemnya adalah saya akan memberikan contoh kasus. Kita akan belajar, jadi materi yang dipelajari besok
dari yang paling ringan, kita belajar menentukan diagnosis sementara. Untuk bisa menentukan diagnosis sementara, berarti besok kita akan belajar membuat diferensial diagnosis, menentukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis, sampai kita bisa menentukan diagnosis sementara. Sebagai tambahan, kalau diskusinya lancar, saya akan tambahkan sampai penata laksanaan. Jadi initial plan terapi. Sebetulnya itu kan sama seperti yang ada di lembar hijau kalian kan? Mulai dari sejak ada resume pasien, kemudian kita membuat diagnosis banding, kemudian kita menentukan diagnosis sementara, kita melakukan initial plan diagnostik dan initial plan terapi. Kita akan latihan itu. Jadi nanti saya akan memberikan semacam kuis, pertanyaannya harus dijawab oleh PPDS. Yang ditanya mulai dari PPDS PIN hijau. Jadi nanti Bu Fani atau Bu Dewi, saya minta daftar absen itu berdasarkan level ya, jadi semester ya. Baik, dokter. Ya, ini berguna sekali. Jadi saya berusaha mempraktekkan ini di koas. Itu mereka jadi lebih terampil dalam menegakkan diagnosis. Jadi tahu kalau ada pasien dengan keluhan A, itu DD-nya apa saja. Tapi begitu keluhannya A ditambah B ditambah C, DD-nya akan semakin mengerucut. Nah, besok kita akan latihan seperti itu. Karena nanti pada saat kalian ujian, baik itu ujian OSCE maupun ujian nasional, itu kalian akan ditanya pola pikir. Jadi kalau kamu punya pasien dengan keluhan seperti ini, kira-kira kamu berpikir pasien ini kemungkinannya apa saja. Dan perlu saya ingatkan, DD itu hanya dibuat 3. Jadi kalian harus menentukan 3 DD yang paling dekat. Kalau misalnya ada diferensial diagnosis ada 10, pilih 3 yang paling dekat sesuai dengan resume pasien. Setelah itu baru kalian bisa mengusulkan pemeriksaan-pemeriksaan kira-kira apa saja sih untuk menyingkirkan DD. Kalau koas, saya lebih menitik beratkan mulai dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Tapi saya pikir untuk PPDS, karena ini kan kita mau semacam percepatan ya, berlari mau mengejar ujian nasional, saya mulai dari membuat DD langsung. Nanti bisa kalau misalnya memang ini bisa maju, nanti saya bisa bikin sesi lain misalnya yang pin kuning semua, bagaimana sih cara membuat diagnosis mulai dari anamnesis. Cuman kalau sekarang karena bervariasi levelingnya, saya ambil di tengah-tengah. Gitu ya. Baik, dokter. Tidak ada penilaian, hanya ditanya saja dan pertanyaannya acak. Baik, dok. Jadi harus belajar ya. Betul. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Semoga semua sehat ya. Yang ada perlu dengan saya bisa japri. Assalamualaikum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.